Assalamualaikum, soleh-solehannya kelas 5. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya nak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, peredaran darahku sehat. Subtema 1, sehat itu penting. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika kamu ingin merasakannya, cobalah letakkan tangan kananmu pada bagian dada kirimu. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Cara kerja jantung yaitu dengan melakukan proses kontraksi atau menguncup dan relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Nah, ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, darah berada dalam pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah arteri. Arteri adalah pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Yang kedua adalah kapiler. Kapiler adalah pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Yang ketiga adalah vena, pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju ke jantung. Beginilah ketika jantung dibelah. Bagian-bagian jantung yaitu ada serambi kanan, berfungsi untuk menerima darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang kedua, bilik kanan. Bilik kanan ini berfungsi untuk memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya O2 atau oksigen dari paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu yang pertama ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kanan menuju kapiler seluruh tubuh, kemudian menuju vena atas dan bawah, lalu ke serambi kanan. Perhatikan panah. Dari bilik kanan ke kapiler tubuh, ke vena atas dan bawah, lalu menuju ke serambi kanan.
Yang kedua adalah peredaran darah kecil, dimulai dari bilik kanan ke arteri paru-paru, kemudian ke paru-paru, setelah itu ke vena paru-paru, dan berakhir ke serambi kiri. Perhatikan panah berikut. Dari bilik kanan, arteri paru-paru, ke paru-paru, vena paru-paru, lalu ke serambi kiri. Darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah. Fungsi dari sel darah merah yaitu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi dari plasma darah mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Keping darah berfungsi menutup luka. Dan yang terakhir, sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang peredaran darah pada manusia. Kemudian, apa saja hak dan kewajiban serta tanggung jawab kalian terhadap kesehatan? Ustazah akan mengingatkan kembali tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contoh, kamu memiliki tubuh kan sejak lahir? Nah, contoh haknya, kamu berhak memiliki tubuh yang sehat. Nah, penggunaannya tergantung kamu sendiri. Kamu bisa menjaga tubuhmu tetap sehat atau tidak? Nah, itu termasuk dalam kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contoh kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Ketika kamu menjalankan kewajiban kamu menjaga kesehatan tubuh, maka kamu akan berhak mendapatkan tubuh yang sehat. Selain itu, kalian juga harus bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Contoh tanggung jawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi serta olahraga teratur agar tubuh sehat. Nah, ketika kalian sudah melakukan kewajiban dan mendapatkan hak, kalian juga harus bertanggung jawab untuk selalu menjaga kesehatan tubuh, yaitu dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi. Selain hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, kalian juga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Karena dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ketika kita ingin menikmati atau mendapatkan hak lingkungan yang bersih dan sehat, maka kita harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terlebih dahulu. Namun, ketika ada warga yang tidak mau melaksanakan kewajiban, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur. Salah satu contoh untuk mendapatkan hak menikmati lingkungan yang bersih dan sehat yaitu dengan bergotong royong, seperti pada gambar. Nah, gotong royong ini merupakan tanggung jawab kita terhadap lingkungan.
Selain hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai diri sendiri dan sebagai warga masyarakat, kamu juga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Contohnya, siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Lalu, bagaimana caranya? Siswa tersebut harus melakukan kewajiban, yaitu belajar. Nah, ketika dia sudah belajar dan mendapatkan nilai yang bagus, untuk mempertahankan itu semua, maka diperlukan tanggung jawab dengan cara belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Nah, karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya seorang diri, maka manusia membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Saat berinteraksi, manusia akan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka akan menyampaikan pesan kepada orang lain. Contoh pesan yang disampaikan adalah berupa informasi. Ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antara individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan. Perhatikan contoh berikut. Interaksi antar individu, Ustazah contohkan dengan interaksi antara dokter dengan pasiennya. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, Ustazah contohkan dengan seorang siswa membacakan puisi di depan teman-temannya. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok, Ustazah contohkan lomba tarik tambang antara 2 tim. Nah, dengan berinteraksi inilah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain contoh di atas, contoh lainnya adalah saat seorang ingin tinggal di lingkungan bersih, ia akan berinteraksi dengan warga lain agar kebersihan lingkungan tetap terjaga. Hal tersebut merupakan interaksi bersifat persatuan. Interaksi itu untuk menjaga persatuan merupakan interaksi yang baik. Dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional. Contoh interaksi untuk menjaga persatuan lainnya adalah belajar kelompok. Para siswa melakukan kerja kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial juga dilakukan di lingkungan masyarakat. Berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Yang pertama, melakukan kerja bakti secara rutin. Pernahkah kalian mengikuti kerja bakti di sekitar rumah kalian? Yang kedua, mengadakan ronda malam atau siskamling. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang keenam, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Yang ketujuh, tolong-menolong dengan warga sekitar. Dan yang terakhir, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Alhamdulillah, itu tadi yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah harap kalian paham dengan yang Ustazah jelaskan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.